Perkenalkan, namaku Agus. Aku berumur 21 tahun dan baru saja lulus dari sekolah menengah atas. Sekarang, aku masih tinggal bersama orang tuaku. Aku tinggal di desa yang cukup terpencil, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Ini adalah kisahku. Terjadilah kisah cinta pertamaku dengan Ibu Fatimah. Dia adalah wanita pertama yang melakukannya denganku, alias bisa dikatakan keperjakaanku aku serahkan kepadanya. Singkat cerita, awal kedekatanku dengan Bu Fatimah terjadi sekitar 5 bulan setelah aku lulus dari SMA. Kedua orang tuaku menyuruhku untuk melanjutkan sekolah, tetapi aku sangat malas sekali untuk melanjutkan sekolah. Aku lebih berkeinginan untuk bekerja saja. Berbagai cara sudah aku tempuh, mulai dari melamar pekerjaan ke berbagai kota dengan menggunakan pos, dengan membuat surat lamaran kerja yang aku kirimkan ke perusahaan-perusahaan, pabrik, bahkan ke toko-toko pakaian yang ada di kota pun sudah aku lakukan. Namun, hal tersebut tidak membuahkan hasil. Pada saat itu, ibuku menyuruhku untuk pergi ke kota dan membantu di tokonya Ibu Fatimah. Ibu Fatimah adalah teman sekolah ibuku. Bu Fatimah mempunyai usaha toko manisan di sebuah kota yang cukup besar, dan ia pun mempunyai banyak cabang di berbagai kota. Ibu Fatimah masih berumur 37 tahun, dan ia belum memiliki keturunan. Awalnya, aku belum memutuskan, tetapi karena desakan dan rasa bosan menganggur, akhirnya aku setuju mengikuti saran dari ibuku untuk pergi ke rumah Ibu Fatimah. Aku langsung memesan tiket bus untuk ke kota Jawa, tempat tinggal Ibu Fatimah. Aku berangkat pada malam hari dan tiba di tujuan keesokan harinya. Sesampainya di sana, Ibu Fatimah sudah menjemputku. Aku sangat kaget awalnya melihat Ibu Fatimah. Dia sangat berbeda sekali dengan yang aku bayangkan. Meskipun usianya cukup tua, wajah dan badannya masih sangat muda, tidak kalah dengan wanita-wanita seumuranku. Aku pun langsung mengikuti Ibu Fatimah menuju mobil, dan aku pun dibawa ke rumahnya. Setelah sampai di tempat tujuan, aku bertemu dengan Pak Indra, suami dari Ibu Fatimah. Pak Indra sering pergi keluar kota untuk mengecek toko-toko yang ada di kota lain. Wajar saja, mereka memiliki cabang toko di mana-mana. Usia Pak Indra menurutku sudah agak berumur. Rambutnya sudah putih dan berbadan agak gemuk, tapi masih tampan, dan pastinya ia mempunyai cukup banyak uang. Aku pun disambut hangat oleh Pak Indra. "Selamat datang, Gus. Semoga kamu betah di sini," sambut Pak Indra kepadaku. Aku pun hanya diam dan tersenyum saja. Wajar saja, aku merasa pemalu kalau bertemu dengan orang baru. Aku pun diajak masuk ke dalam rumahnya dan makan bersama Pak Indra dan Ibu Fatimah di meja makan. Saat makan bersama mereka, Pak Indra pun berkata kepadaku, "Gus, kamu tinggal di sini saja. Di sini ada kamar kosong, kamu tempati saja. Sambilan, kamu bisa menemani ibu kalau bapak lagi keluar kota. Dan toko tempat kamu kerja juga gak jauh dari sini." Sontak, Ibu Fatimah juga berkata kepadaku, "Iya, Gus. Kamu tinggal di sini saja. Kami gak punya anak, jadi kadang kesepian kalau bapak sedang pergi ke kota." Awalnya, aku bingung mau jawab apa, tapi akhirnya aku mengiyakan saja perkataan Pak Indra. Setelah selesai makan, aku pun langsung mengambil tasku dan menuju ke kamarku yang sudah disiapkan oleh Ibu Fatimah. Aku berbaring di atas ranjang dan memikirkan, kenapa aku bisa-bisanya tertarik dengan Ibu Fatimah. Keesokan harinya, aku pun lekas pergi ke toko. Toko itu memiliki pegawai yang cukup banyak, dan jam kerja dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Aku ditempatkan di bagian kasir oleh Pak Indra, menemani pegawai yang sudah lama bekerja di sana. Setiap hari, aku melakukan aktivitas di toko seperti biasanya. Terkadang, Ibu Fatimah datang ke toko untuk mengecek barang-barang yang ada di toko, dan sering juga membawakan makanan untukku. Pada suatu hari, Pak Indra datang ke toko dan memanggilku. "Gus, kemari Gus. Bapak mau bicara." Aku pun bergegas menghampiri Pak Indra. "Iya Pak, ada apa?" tanyaku. "Besok,
Bapak dan Ibu mau ke Surabaya untuk mengecek toko yang ada di sana. Kamu jaga rumah, ya, perintah Pak Indra kepadaku. Keesokan harinya, sekitar jam 5 sore, Pak Indra pun pergi ke kota lain untuk mengecek tokonya. Aku melihat dari kejauhan, Pak Indra sendirian, Ibu Fatimah masih berdiri di depan pintu mengantarkannya pergi. Aku pun keluar dan menghampiri Ibu Fatimah. Loh, kok Ibu gak ikut? Iya, Gus. Ibu gak jadi ikut karena besok ada barang masuk agak banyak di toko, jawab Ibu Fatimah. Malam pun tiba, sekitar jam 11 malam, aku masih tiduran di kamarku. Tiba-tiba, Ibu Fatimah masuk ke dalam kamarku. Aku sangat kaget, dan jujur saja itu membuat jantungku berdebar sangat kencang karena aku hanya berdua dengan Ibu Fatimah di kamarku, dan aku lihat Ibu Fatimah hanya mengenakan handuk saja. Ada apa, Bu? Tanyaku kepada Ibu Fatimah. Ibu minta tolong, air di kamar mandi mati. Tolong kamu benarkan, ya? Jawab Ibu Fatimah. Aku pun langsung bangun dan menuju kamar Ibu Fatimah, karena kamar mandinya terletak di dalam kamarnya. Dari posisi itu, aku dapat menikmati pemandangan Ibu Fatimah. Sedikit-sedikit aku mencuri pandangan ke arah Ibu Fatimah, karena melihatnya membuatku makin penasaran. Pada saat itu, Ibu Fatimah tersenyum kepadaku, dan aku langsung mengalihkan pandanganku. Jujur, aku juga merasa agak takut. Setelah air keran pun hidup kembali, aku pun segera keluar dari kamar Ibu Fatimah dan kembali ke kamarku. Sekitar jam 12 malam, aku pun mendengar suara teriakan dari kamar Ibu Fatimah. Aku langsung bangun dan menuju kamar Ibu Fatimah. Ada apa, Bu? Kok teriak-teriak? Tanyaku. Ada orang di jendela, Gus. Ibu takut, jawab Ibu Fatimah. Aku segera keluar rumah untuk mengecek, namun tidak melihat adanya orang. Aku sudah memastikan benar-benar tidak ada orang di sekitar rumah. Aku kembali ke kamar Ibu Fatimah, dan melihat bahwa Ibu Fatimah masih sangat ketakutan. Aku mencoba menenangkannya dengan duduk di sampingnya. Ibu Fatimah berkata kepadaku, "Kamu temani ibu dulu ya, ibu takut." Aku pun menenangkannya dengan kata-kata pelan. Tiba-tiba, tanpa disangka-sangka, Ibu Fatimah memandangku dengan tajam dan memegang tanganku. "Makasih banyak ya, Gus," ucap Ibu Fatimah. Ucapan terima kasih itu berlanjut menjadi sesuatu yang lebih. Ibu Fatimah berkata kepadaku, "Ibu takut sendiri, Gus. Kamu mau, kan, menemani ibu di sini?" ucapnya seraya memandangku. Aku pun bertanya, "Apa nanti Pak Indra gak marah kalau tahu?" "Jangan takut, Gus. Pak Indra gak akan tahu. Yang penting kamu diam saja," jawab Ibu Fatimah. Aku pun mengangguk, dan pada akhirnya malam itu menjadi malam yang tak terlupakan. Kami menikmati indahnya surga dunia malam itu, malam khusus yang pertama kali aku alami bersama Ibu Fatimah. Saat sedang bersama, Ibu Fatimah berkata kepadaku, "Gus, jujur, Ibu gak pernah merasakan ini dengan Bapak." Pada saat itu, aku berpikir bahwa meskipun Ibu Fatimah memiliki banyak harta, dia kurang mendapatkan kebahagiaan batin. Setelah selesai, aku pun langsung tertidur lelap di kamar Ibu Fatimah sampai pagi. Keesokan harinya, Pak Indra pulang, dan aku mencoba bersikap biasa saja agar tidak ketahuan apa yang telah aku lakukan dengan Ibu Fatimah. Hari demi hari, aku melakukan aktivitas seperti biasanya. Namun, apabila Pak Indra pergi keluar kota, aku pun melakukan hal yang sama dengan Ibu Fatimah. Beberapa bulan kemudian, aku masih bekerja di toko bersama Pak Indra. Suatu hari, Pak Indra mendapat pesan dari Ibu Fatimah bahwa dia sedang sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Pak Indra pun berpamitan kepadaku, "Gus, kamu jaga toko ya. Bapak mau mengantar ibu ke rumah sakit." Aku pun melanjutkan pekerjaanku di toko. "Sopan tiba, aku pulang ke rumah Pak Indra dan langsung masuk ke kamarku. Tiba-tiba, aku mendengar ketukan pintu dari luar. Aku segera membuka pintu rumah,
Dan ternyata Pak Indra dan Ibu Fatimah baru pulang dari rumah sakit. Aku melihat wajah Pak Indra tampak sumringah, dan aku tidak berani bertanya apa yang membuatnya begitu bahagia. Setelah Pak Indra dan Ibu Fatimah masuk rumah, aku diajak ngobrol bersama mereka sambil menonton TV di ruang tamu. Pak Indra berkata kepadaku, "Akhirnya Gus, kamu tahu gak kenapa Bapak bahagia sekali hari ini?" Aku hanya menggelengkan kepala saja. "Akhirnya ibumu hamil, Gus," jawab Pak Indra. Aku sangat kaget sekali, dan aku melihat wajah Ibu Fatimah. Aku berpikir, apakah ini hasil dari hubunganku selama ini dengan Ibu Fatimah? Pandangan Ibu Fatimah pun seolah-olah menghindar dari tatapanku, seperti menyembunyikan sesuatu. Aku memberikan selamat kepada Pak Indra. "Selamat ya, Pak. Apa yang Bapak tunggu selama ini akhirnya terkabul juga," ucapku. Keesokan harinya, pagi-pagi, aku masih berada di dalam kamar. Tiba-tiba, Ibu Fatimah masuk ke dalam kamarku. Aku sangat kaget sekali. Ibu Fatimah berbicara kepadaku dengan suara yang sangat kecil. "Gus, ini hasil dari hubungan kita selama ini. Ibu gak mau keluarga ibu hancur gara-gara Bapak tahu hubungan kita. Ini uang untukmu. Dan kamu segera pergi dari sini karena ibu gak mau Bapak tahu soal anak ini." Aku melihat ada amplop, dan aku berpikir benar juga apa yang dikatakan Ibu Fatimah. Umurku masih sangat muda, dan apabila Pak Indra tahu soal ini, bisa-bisa aku dilaporkan ke polisi. Aku pun mengiyakan permintaan Ibu Fatimah. "Baik, Bu. Aku juga gak akan bilang sama siapa-siapa. Ini rahasia kita, dan nanti aku akan berpamitan kepada Bapak untuk pulang ke kampung." Aku langsung mengambil amplop berisi uang yang diberikan Ibu Fatimah, lalu membereskan pakaianku dan keluar untuk berpamitan. Setelah berpamitan, aku langsung menuju terminal untuk pulang ke kampung. Di dalam perjalanan pulang, aku masih membayangkan masa-masa indah saat bersama Ibu Fatimah, dan ini akan menjadi rahasia dalam hidupku.